Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bentuk kita masyarakat Muratara atas kerajaan pemerintah Kabupaten Muratara yang tidak transparan. Kantor Bupati di demo massa saat BPK Provinsi Sumatera Selatan datangi ke kantor Bupati Muratara. Rengki, aneh BPK kabur saat audiensi. Muratara, Ich News. Puncak dari kegeraman masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Muratara melalui Aliansi Masyarakat Muratara pada hari Rabu tanggal 3 Februari tahun 2021. Elemen masyarakat yang tergabung dari seluruh perwakilan kecamatan se-Muratara. Rengki Pratama selaku Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Musirawas Utara, Muratara, melakukan aksi penyambutan kedatangan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel, di Kabupaten Muratara. Pihak BPK, audit dana transfer DAK, baik fisik maupun non-fisik, penugasan dan afiliasi ke RKUD sebesar 62 miliar dan hanya dibayarkan ke pihak ketiga sebesar 44 miliar. Artinya di sini ada sisa 18 miliar. Sementara sisanya tidak jelas peruntukannya. Yang pertama. Yang kedua, kami minta tolong audit dana yang di SDH. Dugaan tindakan melanggar ketentuan peraturan yang telah ditetapkan dan menjadi temuan yang terindikasi terdapat kerugian negara, daerah. 1. Terkait persoalan transfer dana alokasi khusus, DAK fisik, non-fisik, terdiri dari DAK reguler, penugasan dan afirmasi ke RKUD sebanyak Rp 62 M, namun dibayar pada pihak ketiga hanya Rp 44 M, sisa yang belum dibayar walaupun pekerjaan sudah 100% sekitar Rp 18 M. Kemudian terjadinya surat pengakuan hutang SPH. Sementara uang Rp 18 M tersebut tidak jelas arahan. 2. Jumlah dana yang di SPH Rp 182.496.604.564 pada Disdik, Dinkes, PUPR, Perkim, Pertanian dan Perikanan, DLHP, Dinsos, DPP dan Kebon, Dukcapil, Dispora, Dishub, Disbudpar, Diskominfo, Setda, BPKAD, Kecamatan Karangjaya, Karangdampo, Rawasilir, Rawasulu, bersumber dana dan fisik, non-fisik dan APBD. 3. Dana DID, dana insentif daerah, sebesar Rp 1,9 M dianggarkan untuk beasiswa IPB namun sampai hari ini belum dibayar. 4. Dana JKN sebesar Rp 3.889.341.176. Dana tersebut bantuan keuangan dari provinsi untuk premi masyarakat sebanyak 14.000 jiwa. Uang ini oleh Dinas Kesehatan belum dibayar kepada masyarakat yang berhak. Sedangkan berdasarkan informasi yang terhimpun bahwa dana ini telah dicairkan oleh provinsi. 5. Dana COVID-19 sebesar Rp 31.999.568.604 yang disalurkan pada BPBD, DKP, Dinsos, DPM DP3A, Setda, Dinkes, RSUD Rupit, Diskominfo, Disdik, Disbudpar. Namun realisasinya hanya Rp 24 M, sisa Rp 7,2 M. 6. Dana BPBD Pusat ke BPBD KAM Muratara berjumlah Rp 7 M namun yang terlaksana hanya Rp 6,2 M, sisa Rp 800 JT. Tetapi posisi Kasda kosong. 7. Anggaran pembangunan rumah jabatan Bupati tahun 2020 dengan jumlah pagi Rp 1,9 M. Anggaran tersebut tersedia pada bagian umum Setda. Penempatan aset tidak tepat sasaran mengingat rumah yang ditempati Bupati merupakan rumah pribadi. Hal ini perlu diinventarisasi lebih lanjut. 8. Anggaran rumah jabatan Bupati berjumlah Rp 1.263.127.200 terdiri dari 76 item sesuai dengan nomor registrasi, merek, ukuran, tahun pembelian tahun 2015 sampai tahun 2019.
Peralatan ini harus diinventarisasi. 9. Alat berat traktor, grader towed type, grader plus attachment, loader lainnya, truk attachment, kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya, berjumlah rep 9.205.196.212. Alat ini tidak jelas penggunaannya maka perlu untuk diinventarisasi aset. 10. Terkait pembangunan infrastruktur di tahun anggaran 2020 yang diduga dibangun tidak sesuai RAB serta terkesan asal jadi. Maka dari itu kami memohon kepada BPKP untuk mengaudit semua anggaran-anggaran, agar negara dan rakyat tidak dirugi. Dengan tuntut transparansi pengelolaan anggaran di Kabupaten Musirawas Utara, Muratara, berakhir penyegelan kantor Bupati. Penyegelan ini dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Muratara hari ini. Daerah belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan COVID-19 tahap 1 tahun anggaran 2020 di Badan BPBD sebesar 2,1 miliar. Nah, ini harus jelas peruntukannya dan harus transparan. Sampai hari ini seolah-olah ada seperti perlindungan, tidak ada penjelasan terkait perihal dana tersebut kemana arahnya. Yang kedua, pencairan dana tidak terduga untuk percepatan penanganan COVID-19 Dinas DKP sebesar 210 juta. Nah, kami minta kepada pihak BPK untuk tolong audit dan harus jelas. Yang ketiga, pencairan dana tidak terduga untuk percepatan penanganan COVID-19 di Dinas Sosial Kabupaten Musirawas Utara yang disebut Dinsos. Nah, ini anggarannya besar, tidak main-main, 4,1 M. Artinya, mengingat anggaran ini sangatlah besar, kami minta ini harus transparan dan jelas, harus jelas peruntukannya. Misalkan beli beras, kita harus tahu kualitasnya. Ini tidak ada yang namanya laporan dan sebagainya, apa namanya berita di media atau angkat di pamflet dan sebagainya. Nah, ini kami minta BPK untuk audit. Yang selanjutnya, pencairan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan COVID-19 di DPM DP3A sebesar 1,8 M. Diduga dana tersebut tidak direalisasikan. Nah, kemana anggaran tersebut sebesar 1,8 M? Ini besar nih. Yang selanjutnya, pencairan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan COVID-19 bagian umum Setda 4,2 M. Nah, ini besar. Ini tidak jelas peruntukannya, Pak. Sedangkan di Dinsos kan tahu beli beras, tidak kualitasnya tidak, kita tidak mengetahui kan, karena dia tidak transparan. Nah, ini Setdanya itu apa? Jangan-jangan ada oknum yang main di sini kan? Mungkin itu peruntukannya tidak jelas. Yang selanjutnya, pencairan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan COVID-19 yang ada sebesar 3,1 M. Nah, dana ini besar dan tidak transparan. Kamu kan Pak perihalnya tidak tepat sasaran dan juga tidak tepat sasaran karena data yang kami input itu ya banyak yang keliru, Pak. Selanjutnya, pencairan belanja tidak terduga untuk satuan tugas penanggulangan konflik manusia BPBD sebesar 359 juta. Ini perlu minta kepada kita BPK untuk mengaudit. Selanjutnya, pencairan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Musirawas Utara tahap 1 2020 Rumah Sakit Umum Daerah Rupit sebesar 1,7 M. Sepengetahuan kami, dana tersebut tidak transparan dan terjadi kericuhan. Ada seperti pemberontakan dari pihak pegawai rumah sakit bahwasanya perlengkapan alat medis untuk penanganan protokol kesehatan tidak lengkap. Nah, ini tidak transparan. Artinya dana yang sebesar ini peruntukannya tidak jelas kemana duit ini kan. Selanjutnya, pencairan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan COVID-19 lagi-lagi Setda. Yang pertama 4,2 M, yang kedua 5,2 M, artinya 9,4 M yang berada di kaki Setda. Besar dugaan kami dana tersebut digelapkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab karena peruntukannya, transparansi anggarannya tidak jelas. Selanjutnya, pencairan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan COVID-19 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musirawas Utara tahun 2020
sebesar 47 juta. Ini harus diaudit dan harus jelas. Yang selanjutnya penyerahan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan COVID-19 di Dinas Pendidikan sebesar 1,5 M. Nah, ini beasiswa ini masih normal Pak. Kami dapat data bahwasannya masih banyak mahasiswa yang mengeluh tidak dapat beasiswa ini, dan kami minta data tersebut tidak dikasih oleh Pemkab. Artinya tidak ada transparansi anggaran di distrik. Yang selanjutnya disebut Parpora sebesar 76 juta. Nah, ini kami minta juga diaudit karena harus jelas rujukannya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih yang kurang saya mohon maaf. Kalau masih dilawan balik. Dia yang menjabarkan. Artinya dia sudah tahu di keadaan Kabupaten Utara Utara. Berarti yang Pak Bupati. Itu yang kami berikan sama. Kami bantah. Dia ngabur tanpa memberikan penjelasan atau dengan jawaban. Jangan-jangan BPK abal-abal. Ya. Kami minta kepada pihak media menyoroti ini karena BPK tidak kooperatif dalam hal ini. Seolah-olah diduga dia bermain dengan oknum, kerjasama dengan oknum pejabat Kabupaten Utara Utara. Dan kami tidak sampai di sini saja, kami akan menyampaikan perihal ini ke Mabes Polri dan juga ke Jagung. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih.